Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal pretest TPA kemarin dari pembahasan soal nomor 16 hingga nomor 30. Nah, langsung saja untuk pembahasan soal nomor 16. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 8 juta rupiah yang akan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Besar angsuran tiap bulan adalah ini termasuk materi untuk soal TPA dengan tipe soalnya soal analisis ya, soal analisis matematika. Jadi ini lebih banyak materi matematika. Nah, kita analisis soalnya. Seseorang meminjam uang di koperasi, berarti dia pinjam uangnya berapa? 8 juta rupiah. Di mana ada bunga tiap tahunnya. Bunganya sebesar 12% per tahun. Nah, ini waktunya adalah 10 bulan. Berarti kita harus nyari dulu total pinjaman plus bunganya dulu ya selama 10 bulan. Total pinjaman. Total pinjaman adalah pinjaman awal. Maaf salah ya. Pinjaman awal ditambah dengan bunga. Pinjaman awalnya 8 juta ditambah bunga. Bunganya ini berarti selama berapa? 10 bulan karena angsurannya 10 bulan. Nah, untuk mencari bunga 10 bulan, ini ya, 10 per 12 bulan per tahunnya, karena kan di sini diketahuinya 12% ini per tahun, berarti kita harus mencari bunga tiap bulannya atau bunga selama 10 bulannya. Dikali dengan bunganya 12% dari total pinjamannya 8 juta rupiah. Kita coret. Nah, berarti total pinjamannya 8 juta ditambah bunganya 800.000. Jumlahnya 8.800.000. Ini untuk total pinjaman. Angsuran tiap bulannya berarti berapa? Angsuran tiap bulan. Berarti total pinjaman dibagi dengan jumlah bulannya. 8.800.000 dibagi dengan 10. Hasilnya 880.000. Ini untuk per bulannya. Jadi jawabannya yang B. Paham ya? Nah, lanjut soal nomor 17. Ini masuk ke barisan dan deret. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400 adalah bilangan kelipatan 3 antara 200. Berarti mulai dari mana? 200 ini kan bukan kelipatan 3 ya. Berarti mulainya dari 201. Kelipatan 3. 204. 207. 210. Hingga 400 apakah kelipatan 3? Tidak. Jadi kita cari yang kelipatan 3 yang dekat dengan 400. Yaitu 399. Jumlah ini dia berupa barisan. Karena dia punya beda. Bedanya ini 3. Jumlah berarti 201 ditambah 204 ditambah 207 ditambah 210 ditambah sampai dengan 399. Nah, ini materi barisan dan aritmatika. Mari kita analisis. Suku pertama atau dikenal dengan A berarti ini ya, ini suku pertamanya 201. Terus beda sama dengan B berarti bedanya 3. Suku ke N atau suku ke terakhirnya. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bilangan keberapa. Suku ke N-nya 399. Nah, kita harus mencari nilai N terlebih dahulu. N, nilai N sama dengan UN min A per beda ditambah
1. Ini rumus untuk menentukan N. UN-nya berapa? Ini ya, 399 ini dia masuknya UN. Bukan ujian nasional. UN-nya 399 dikurang A-nya, suku pertamanya 201, dibagi B-nya 3, ditambah 1. Berarti, berapa ini? 399, 198 per 3 ditambah 1. 66 tambah 1, 67. Berarti 399 ini dia suku ke 67, berarti U67. Nah, sekarang kalau nyari jumlah bilangan, ini berarti dia adalah SN. Rumus SN ada 2. Nah, karena di sini udah diketahui UN, kita pakai rumus ini. N per 2 dikali A plus UN. N-nya tadi ini 67 bagi 2, A-nya 201 ditambah 399. Berarti 67 per 2 dikali 600. Ini 300. Jawabannya 20.100. Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400 adalah A, 20.100. Nomor 18 masih dengan tipe soal yang sama. Barisan dan deret. 3 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Kata kuncinya adalah deret aritmatika. Berarti kalau deret aritmatika kita kenal dengan nama beda. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 33 dan hasil kalinya 1232. Maka jumlah antara bilangan yang terbesar dan terkecil adalah. Nah, berarti ada ketiga bilangan. Kita misal bilangan 1 itu X. Berarti karena ada beda, bilangan 2-nya X dikurangi beda, terus bilangan ketiganya adalah X ditambah dengan bedanya. Berarti urutannya X min beda, lalu X, lalu bilangan X plus beda. Nah, kita belum tahu nilai X-nya ini berapa. Kita masuk ke permasalahan pertama. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 33. Berarti X min B ditambah X X plus B sama dengan 33. X plus X, ini min B sama B coret ya. 3X sama dengan 33. X-nya berarti 11. Lalu yang persamaan kedua. Hasil kalinya berarti X min B dikali X dikali dengan X plus B sama dengan 1232. Berarti X min B, kita pindah ruas untuk X-nya, 1232 dibagi dengan X. Berarti X min B kali X plus B sama dengan 1232, X-nya 11. Hasilnya adalah berapa? 1232 bagi 11, 121 ya. Eh, 112. Nah, kita udah dapat X min B kali X plus B-nya adalah 112. Lalu pertanyaannya, jumlah antara bilangan terbesarnya mana? Berarti ini ya, ini bilangan terbesar dengan bilangan terkecil, ini bilangan terkecilnya. Berarti nilai X min X plus B ditambah dengan X min B sama dengan plus B min B. Berarti 2X, berarti 2 kali 11, 22. Jadi jumlah antara bilangan yang terbesar dan yang terkecil adalah 22. 19. Dalam sebuah gedung, banyaknya kursi pada baris pertama adalah 15 buah dan pada berikutnya selalu berselisih 3 lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika pada gedung tersebut terdapat 12 baris, maka jumlah
kursi seluruhnya adalah, nah, ini juga sama masuk barisan aritmatika. Ini masuk barisan aritmatika ya, bukan geometri. Nah, kursi pada baris pertama 15 buah, berarti A-nya 15. Dan pada berikutnya selalu berselisih. Ini berarti bedanya 3. Jika pada gedung tersebut dapat 12 baris, ini berarti N-nya ada 12. Maka jumlah kursi seluruhnya yang ditanyakan adalah Sn. Nah, ini kita pakai rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Ini adalah rumus Sn. Kita masukkan aja. 12 per 2 dikali dengan 2 kali 15 ditambah N-nya 12 min 1 kali bedanya 3. 6 dikali 30 ditambah 11 kali 3. 6 di 30 ditambah 33. 6 dikali 63, 378. Jadi jumlah kursi seluruhnya adalah 378. Jawabannya D. Banyak suku dari deret min 3 plus 6 plus min 12 plus 96 adalah, nah, ini. Kita cari dulu ya. Banyaknya suku pada deret ini. Ini termasuk deret apa? Aritmatika atau geometri? Nah, di sini ada beda. Enggak ya, ini dia rasio. Berarti pakainya geometri. Cara mencari rasio gimana? R atau rasio. Berarti suku kedua U2 per U1. 6 per min 3. Rasionya min 2. Ini adalah rasionya. Nah, banyaknya suku berarti kita mencari N-nya. Ini dia masuknya adalah UN. Kita nyari N-nya. Ada berapa? UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini ya untuk rumus geometri. A-nya berapa? A-nya berarti ini, min 3. Min 3 rasionya min 2 dipangkat N-nya. Min 1, UN-nya dimasukkan 96. Berarti 96 per min 3 sama dengan min 2 pangkat N min 1. 96 per min 3 hasilnya adalah min 32 sama dengan min 2 pangkat N min 1. Min 32 itu berapa? Min 2 pangkat 5 sama dengan min 2 pangkat N min 1. Berarti nilai 5 ini akan sama dengan N-1. Berarti 5 sama dengan N-1. Berarti nilai N-nya sama dengan 6. Jadi banyaknya suku dari deret tersebut adalah 6. Nah, nomor 21. Ini sama ya. Bilangannya ada 15, 8, 45, 64, 75, 512. Coba kita lihat ya. Biasanya pola dari sebuah barisan itu dia selalu antara barisan 1, 3, 5, 7. Jadi ini. Kita lihat polanya 15 dengan 45. 45 dengan 75. 75 dengan titik-titik ini. Nah, hubungannya apa? 15 dengan 45. Dia ditambah 30. Ini juga sama, ditambah 30. Nah, ini ada hubungannya nggak? Ada hubungannya sama ini. 864 berarti dikali 8. 64 dikali 8. Ini juga harusnya sama. Ini harus dikali 8. Yang ini berarti ditambah 30. Berarti 75 ditambah 30. 105. Ini 105. Kalau ini, karena nggak ditanyakan, yang ditanyakan cuma ini ya. Jawabannya adalah 105. Nomor 22. Bilangannya ada 8, 1, 4, 3, 2.
Berarti polanya kita lihat ya, 8 dengan 4, 4 dengan 2, 1 dengan 3, berarti 3 dengan yang ditanyakan. 8 dengan 4, apa hubungannya? Dibagi 2. 4 dengan 2 juga dibagi 2. 1 dengan 3 ditambah 2, 3 ini harus ditambah 2. Nah, ini berarti 3 tambah 2, 5. Yang ini dia dibagi 2. Berarti, maaf ya, dibagi 2, jawabannya 1. Jadi jawabannya adalah 5 dan 1. Jawabannya ini. Soal selanjutnya. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan soal. Harusnya dia ini soalnya yang benar adalah 4, 8, 14, 14, 24, 20. Nah, ini soalnya. Coba kita lihat polanya. 4 ke 14, 14 ke 24, 24 ke ditanyakan. 8 ke 14, 14 ke 20, 20 ke 4 ke 14 ditambah 10. 14 ke 24 tambah 10, berarti ini juga sama, dia harus tambah 10. 24 tambah 10, 34. 8 ke 14, dia ditambah 6. 14 ke 20, tambah 6. 20 ke juga harus tambah 6, berarti 26. Jawabannya adalah 34 dan 26. Ini adalah jawabannya. Nah, selain angka, bentuk lain dari barisan, dia berupa huruf ya, huruf abjad. Coba kita lihat. Cara pengerjaannya juga sama, dia huruf keberapa. T, bentar, jelek ya. Hapus dulu, biar bagus. T, ini sama aja. Oke, tak apa. L, P, N, L, P. Dan sama polanya. T ke P, P ke L, terus ke titik-titik. Ini juga sama. L ke N ke P, ini juga sama gitu ya. Coba kita kerjakan yang bawah dulu. T ke P, bedanya berapa? R, S, T, U, V, W, X, Y. T ke P kan? Naik apa turun? Nah, ini dia ternyata kurang ya, kan berkurang ya. T, berarti P, Q, dia melewati Q, R, S. Melewati 3, dia dikurang 4 berarti ya. Ini juga sama, dikurang 4. L ini dikurang 4. L kurang 4 jadinya huruf apa? Jadinya L berarti K, I, berarti ini H. Ini adalah jawabannya ya. Ini juga sama ya. P ke L. L ke, maaf. Ini salah ya. Duh, udah tidak fokus. L ke N. Ini berarti tambah 2. N ke P tambah 2. Ini jadi jawabannya adalah itu ya. Dia lihat dia berkurangnya berapa posisi gitu kan. T ini posisi keberapa dalam abjad, P posisi keberapa dalam abjad, seterusnya. Gitu. Masih soal sama. Kita tulis soalnya. B, A, C, A, D, A, E, A, E. Terlalu renggang. Saking semangatnya ya. E, A, F, A, G. Aduh jaraknya jauh nih. F, A, G. Nah, kelihatan ya polanya ya. B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G. Terus G ke titik-titik. Nah, ini A selalu tetap. Berarti kelihatan ya ini jawabannya apa. Ini berarti dia A, B, C, D, E, F, G, berarti sini H. Jadi jawabannya adalah A dan H.
Jangan sampai ketukar, H dan A, hati-hati. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita berganti ke soal ini materi sebab akibat. Nah, kita selalu ingat ya, kalau pertanyaan sebab akibat, dia selalu punya pilihan yang sama, A, B, C, D-nya. Kita harus melihat pernyataan pertama sama kedua hubungannya itu apa. Coba kita analisis. 26. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika meningkat. Yang kedua, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat. Nah, maka kita lihat nih, pertanyaan pertama termasuk sebab atau akibat. Pernyataan pertama, dia termasuk sebab atau akibat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika meningkat. Berarti dia masuknya sebab, ya kan? Sebabnya adalah nilai tukar rupiah itu meningkat. Nah, yang kedua, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat. Berarti akibatnya dari permasalahan itu pendapatannya meningkat. Pernyataan 1 sebab dan pernyataan 2 akibat. Berarti jawabannya adalah A. Jadi kita harus menganalisis pernyataan 1 sama pernyataan 2 ya. Untuk soal sebab akibat. 27 masih dengan tipe soal yang sama. Kita analisis pernyataan pertama, pernyataan kedua. Rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang. Sedangkan yang kedua, terjadi peningkatan jumlah tempat wisata di daerah pantai. Mana di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2. 1 dan 2. Ini, rata-rata waktu bermain, ini bermain ya. Ada hubungan nggak? Kita lihat di sini, waktu bermain dengan jumlah tempat wisata meningkat gitu. Rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang, sedangkan yang kedua peningkatan jumlah tempat wisata daerah pantai. Berarti ini merupakan sebab atau akibat. Kita lihat kalau sebab dia itu biasanya berupa peristiwa ya. Sebabnya apa? Akibat itu dia berarti gambarannya. Nah, berarti ini dia sama-sama akibat ya. 1 dan 2 ternyata akibat. Kok tahu dari akibat? Kan dia berakibat anak-anak kurang bermain. Jadi gambarannya itu apa efeknya. Nah, berarti 1 dan 2 termasuk akibat. Nah, ini jawabannya. Yang D. 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Ini jawabannya D. Selanjutnya 28. Pernyataan pertama. Daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri diperkuat. Kasus yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia menurun. Berarti ini sama-sama ya kasusnya TKI sama TKI. Kita cari dulu hubungan antara pernyataan 1 sama 2. Ada hubungannya atau enggak? Ternyata ada, ya enggak? Sama-sama TKI. Berarti yang C pasti enggak mungkin. Ini yang D juga sama ya, tidak saling berhubungan. Nah, coba kita analisis pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Pernyataan pertama, daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri diperkuat. Berarti dia suatu sebab. Akibatnya apa? Kasus yang terjadi pada TKI menurun. Jadi jawabannya adalah yang A. 1 sebagai sebab dan yang kedua adalah akibat. Ini dia polanya sama ya untuk pernyataannya. Pasti yang pertama untuk yang A itu 1 sebab 1 akibat. Yang B itu kebalikannya 2 penyebab, pernyataan satunya akibat. Yang ke C 1-2 sebab tapi tidak berhubungan, dan yang D 1-2 itu akibat dan tidak berhubungan. Lanjut nomor 29. Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Yang kedua, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Ini ya, berarti ada hubungannya ya antara pekerjaan ini, berarti dia sama-sama sebuah pekerjaan. Hubungan dalam lingkup pekerjaan. Kita analisis pernyataannya.
Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Berarti dia apa nih? Akibatnya apa gitu? Akibatnya kan jumlah karyawan yang mengalami PHK itu meningkat. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah pemerintah menaikkan upah minimum regional. Berarti pernyataan pertama akibat, pernyataan kedua sebab. Jawabannya yang B. Ya kan? Pernyataan kedua penyebab, pernyataan satu akibat. Oke, soal terakhir untuk materi sebab akibat. Pernyataan pertama, perusahaan kereta api menambah jumlah gerbong kereta. Pernyataan kedua, penumpang menggunakan kereta api untuk perjalanan mereka. Berarti sama-sama ya, ini ada hubungannya. Hubungannya adalah kereta api, kata kuncinya ini. Kita analisis pernyataan pertama apa, sebab atau akibat. Pernyataan pertama, perusahaan kereta api menambah jumlah gerbong kereta. Berarti dia apa? Dia adalah apa? Sebab atau akibat? Akibat kan? Akibat dari sebuah peristiwa. Yaitu PT KAI dia menambah jumlah gerbong kereta. Lalu yang kedua berarti dia adalah sebabnya penumpang menggunakan kereta api untuk perjalanan mereka. Jadi karena banyak penumpang menggunakan kereta api, maka perusahaan menambah jumlah gerbong kereta api. Jadi hubungannya adalah yang kedua, sebab, yang pertama akibat. Jawabannya yang B. Oke. Ini untuk pembahasan soal pretest TPA kemarin dari nomor 16 sampai nomor 30. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa kontak saya ke nomor HP saya. Terima kasih dan sukses untuk pembelajaran TPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.